Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sehingga kita dapat bergabung kembali pada seminar Teologia Integratif dengan tema Teologia Gender dan Seksualitas LGBT hari keempat. Mari kita mulai pokok pembahasan sesi ketujuh, yaitu tanggapan terhadap pernyataan sikap dan pastoral PGI tentang LGBT. Untuk topik ini, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Stefri Indra Lumintang. Baik, sekali lagi selamat sore Bapak Ibu semua saudara sekalian. Pada kesempatan ini, khususnya hari ini, tepatnya sore hingga malam nanti, fokus pembahasan kita pada sesi ketujuh, kita memberikan tanggapan terhadap pemikiran dan sikap sejumlah pimpinan PGI terhadap atau tentang LGBT. Namun sebelumnya, saya menyampaikan 2 slide dalam waktu singkat. Pertama, sesi 7A, perdebatan homoseksual dalam Gereja United Methodist. Singkat saja, saya mengambil satu disertasi yang berjudul, ini disertasi ini ditulis oleh seorang ibu namanya Tiffany L. Steinwerth, dan beliau menyelesaikan doktor PhD-nya di Boston University untuk Departemen School of Theology, dan judul disertasinya Homosexuality and the United Methodist Church, atau dilema eklesiologis, ya. Satu dilema eklesiologis. Homoseksualitas dan Gereja Methodist United. Satu kajian khusus menyoroti dilema kegerejaan. Ya, ditulis belum terlalu lama, 2009. Kita singkat saja ini approval sudah ditandasakan oleh mentor beliau, 2 orang. Lalu yang menarik, kita perhatikan daftar isinya. Daftar isinya, Bapak Ibu lihat, biasa introduction, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, satu kajian historis. Gereja ini sudah lama menggumuli mengenai LGBT atau homoseksual. Sejak tahun 1968, ini perdebatan dimulai. 1968 sampai 1984. Perdebatan demi perdebatan terus berlangsung, tidak pernah selesai. Lalu tahap kedua, pada tahun 1984 sampai 1996. Itu konflik. Ya, ini sudah konflik yang semakin intens. Yang menarik untuk ditangisi pada chapter 4 is a history of the conflict tahun 1996 sampai 2004. Secara khusus penulis atau peneliti menyelidiki atau meneliti sikap kompromi gereja. Sudah mulai kompromi. Ya. Dia meneliti sikap gereja yang sudah mulai kompromi. Bapak Ibu bisa mengadakan penelitian yang sama seperti ini di level master dan atau doktoral di gereja kita masing-masing, walaupun topiknya tidak mestinya tidak hanya berkenaan dengan LGBT. Banyak topik di gereja kita yang memerlukan perhatian kita, sehingga kajian akademik kita tidak terlepas dengan gereja di mana kita berada. Iya. Bukan. Dan selanjutnya, Bapak perhatikan pada bab 5, satu sejarah konflik tahun 2008, khususnya perhatiannya kepada contemporary, kepada pokok-pokok kontemporer yang muncul terkini, yang muncul dalam kebaharuan terus, ya, dia kaji. Yang paling klimaks saya ajak Bapak Ibu memikirkan mengenai sumber-sumber daripada kajian teologia Gereja Metodis. Dia membuat satu penelitian, ya, kita perhatikan. Nah,
berkenaan dengan masih bab 4, lalu ya bab 5. Perhatikan sumber dan norma otoritas gereja. Setelah kajian-kajiannya dalam sejarah, maka dalam halaman 233, sources and norms of authority. Mari kita perhatikan halaman itu ya, halaman 233, saya langsung copy. Nah, dia. Ini halaman 233. 233. Ya, 233. Lalu halaman 233, 34, 35, 36, dan saya memberi perhatian pada halaman 235. Masih dalam subpokok bahasan tentang sumber otoritas gereja dalam menyikapi semua isu yang muncul. Yang menarik gini, this type of moral authority relies less on, ya, tipe otoritas moral, ya, otoritas moral gereja Methodist United ini relies less, kurang daripada, perhatikan, traditional sources, sumber-sumber tradisional mengenai otoritas seperti diantaranya kitab suci dan tradisi gereja. Tetapi lebih banyak personal experience and social scientific bodies of knowledge. Ini problemnya. Ya. Ini problemnya. Mengapa metode ini hasil penelitian disertasi ya, PhD. Saya meyakini tingkat akurasinya tinggi karena dikaji secara akademis, bukan secara subjektif, dan telah teruji oleh para profesor pada 2009 yang silam. Ya, temuan beliau, temuan peneliti ini, dia menyatakan bahwa otoritas moral, jenis otoritas moral yang ditekankan di gereja ini relies less on, ya, kurang ada sumber-sumber tradisional tentang otoritas siapa Alkitab, tapi yang lebihnya itu pada pengalaman, pada pengetahuan ilmiah sosial, ya, itulah yang menjadi sebab mengapa gereja ini, sejumlah gereja lokal sedang berguling di lumpur LGBT. Itulah. Nah, baru tahu apa yang saya kemukakan pada hari kedua atau pada sesi kedua, ternyata memang betul seperti yang dikemukakan oleh Patrick dalam kajian terbarunya, sama juga. Ya, coba perhatikan. Standar mereka yang pertama scripture, tradition, reason, and experience. Dan ini ditemukan oleh peneliti ini. Lalu ternyata dikembangkan oleh seorang yang saya kemukakan pada sesi kedua, itu dalam bentuk segi 4 antara scripture, tradition, reason, and experience, itu dikemukakan secara bersama-sama, bukan secara berurutan. Maka inilah hasilnya, banyak gereja lokal dari United Methodist tumbang. Ya, tumbang. Ini sedikit saja informasi mengenai gereja di dunia, secara khusus gereja United Methodist. Sekarang kita melangkah ke PGI. Apakah Bapak Ibu sudah melihat? Sudah melihat bahan yang saya sharekan? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Mari kita perhatikan pernyataan pastoral PGI tentang LGBT. Oke, saya besarkan lagi supaya dapat dilihat lebih clear. Kita tidak membahas poin demi poin. Ini dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2016. Dan sejak saat itulah terjadi gejolak besar perdebatan di antara baik sifatnya personal maupun secara institusional
yang mempersoalkan, mempertanyakan mengenai pernyataan PGI ini. Lalu ini surat pengantar. Ini surat pengantar, oke. Surat pengantar. Perhatikan di surat ini, mereka menyampaikan demikian. Memang sudah ada pandangan beberapa gereja mengenai hal ini. Mengenai sebagaimana terungkap dalam rekomendasi konsultasi teologi nasional 2013 dan sidang raya pada tahun 2014, tetapi masih sebatas pada himbauan. Untuk apa? Tidak mendiskriminasi LGBT dalam pelayanan. Dan yang menarik pada kalimat kedua, dan ajakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Bukan sejalan dengan firman Tuhan, bukan sejalan dengan Alkitab, melainkan sejalan dengan perlindungan HAM. Sebenarnya, bagusnya, sejalan dengan kebenaran Alkitab dan perlindungan HAM. Sebenarnya begitu, karena ini gereja. Ya, kalau ini partai politik, boleh saja. Kalau ini satu paguyuban sosial, boleh saja tidak usah mencantumkan kebenaran firman Allah. Langsung saja sejalan dengan perlindungan HAM. Tapi ini kan dikaji, dirancang, dikeluarkan, disetujui oleh para pendeta, pimpinan gereja nasional. Bagaimana hanya merujuk kepada perlindungan HAM. Ini persoalan saya. Saya mempersoalkannya di sini. Oke, lanjut lagi ya. Kalau ini normatif, nah ini dia ditandatangani oleh ketua PGI yang lalu, ketua umum, dan juga oleh sekretaris. Sekarang Pak Pendeta yang saya hormati, Pak Pendeta Gomar Gultom, sekarang sudah menjadi ketua umum PGI. Nah di bawahnya ini ada pernyataan pastoral. Tadi surat pengantar. Sekarang pernyataan pastoral PGI tentang LGBT. Oke, awal-awal normatif biasa. Yang menarik seperti yang saya sampaikan demikian dalam pengantarnya. Manusia adalah gambar dan citra Allah yang sempurna. Ini titik berangkatnya. Tidak salah. Manusia adalah gambar dan citra Allah yang sempurna. Tapi mau dikaitkan juga LGBT adalah gambar Allah dan citra Allah yang sempurna. Itu maksud mereka. Ya, saya nggak akan secara serta-merta akan mengaminkan. Poin yang kedua, Allah menciptakan manusia, makhluk, dan segala ciptaan beraneka ragam dan berbeda-beda satu sama yang lain. Kita hidup dalam keanekaragaman ras, etnik, gender. Nah, muncul. Selama ini tidak pernah muncul bahwa orientasi seksual itu disejajarkan dengan agama, budaya, etnik, ras, golongan. Inilah yang perlu kita cermati. Yang saya perhatikan komentar-komentar dan juga kritik-kritik dari individu-individu dan organisasi-organisasi terhadap surat ini tidak menyoroti kalimat ini. Kalau saya ini fatal. Ya fatal. Kenapa? Sudah mensejajarkan antara agama, budaya, sosial, politik, pendidikan, orientasi seksual. Ini yang saya katakan tidak pantas, tidak sesuai. Karena itu sebenarnya ini semua bicara manusia, bicara tentang humanity. Tapi dia mengambil satu benang kecil, yaitu orientasi seksual, yang dia maksudkan sebagai keragaman, keanekaragaman. Jadi mereka menganggap orientasi seksual LGBT itu adalah hal yang normal karena itu merupakan salah satu daripada keanekaragaman. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah, kita disentak oleh titik tolak. Setelah dia memberikan satu pengantar, lalu titik tolak atau starting point mereka berpikir. Pada poin 4, ini saya tidak menambah, tidak mengurang ya Bapak Ibu, apa yang tertulis ini yaitu apa adanya di teks asli yang diterbitkan oleh PGI. Saya hanya memberikan warna merah untuk memberi perhatian kita, meminta perhatian kita langsung pada yang saya tandai dengan warna merah dan underline. Nah,
membicarakan kaum LGBT adalah membicarakan manusia yang merupakan citra Allah yang sangat dikasih. Kembali pada tadi toh. Nah, ini yang saya katakan, PGI membicarakan LGBT hanya pada kejadian 1, kejadian 2. Mereka tidak membahas kejadian 3, tidak ada kejadian 3 dan kejadian 4, kejadian 5 dan lain sebagainya. Dan seterusnya maksud saya. Hanya membahas LGBT dalam pasal 1, pasal 2 yang tidak ada. Ini yang saya katakan satu upaya menafsirkan Alkitab secara tidak pantas. Yang tidak ada diada-adakan. Yang ada ditiadakan. Ini dengar baik-baik kelakuan para pendeta dalam memelintir kebenaran. Dalam pasal 1, pasal 2 kejadian tidak ada secara eksplisit tentang LGBT, tapi dianggap mereka ada. Ya, itu namanya mengada-adakan, mengada-ada yang tidak ada. Lalu di pasal 3 jelas sekali, ya, akibat dosa manusia ya tidak lagi dalam keadaan lemah, terbatas, kesulitan, sengsara, bahkan kematian. Di dalamnya juga ada kekurangan kalau saya sebut LGBT orientasi yang sifatnya dasar, yang genetika tahap awal, belum berlanjut pada behavior, pada perilaku. Oke. Nah, yang kelima, perhatikan yang kelima, yang menarik di sini. Keberadaan manusia dengan kecenderungan LGBT merupakan sebuah fenomena yang ada sejak masa lalu. Nggak tahu kapan masa lalunya itu. LGBT bukan produk kebudayaan modern, bukan juga produk kebudayaan barat. Fenomena LGBT mereka sebut fenomena. Nah, kok itu namanya inkonsisten. Fenomena LGBT ini ada dalam masyarakat kita. Dan secara sosio-antropologi LGBT ini sudah sejak dahulu. Loh, mereka sebut fenomena, tapi ini sudah ada sejak dahulu. Seharusnya fakta, bukan fenomena. Inilah ketidaktelitian berpikir dan berbahasa yang dituangkan oleh para pemikir dan pemimpin gereja atau lembaga aras nasional, yaitu PGI. Sudah bilang fenomena, tapi sudah nampak secara sosio-antropologis. Ya fakta dong. Ini namanya inkonsisten. Terjadi benturan berpikir dalam tulisan ini. Nah, lalu saya tanya, secara sosio-antropologis LGBT ini sudah sejak dahulu diakomodasi. Saya mau tanya, suku mana yang menerima LGBT? Tunjukkan pada saya atau beritahu pada kami seluruh warga negara Indonesia, hey PGI, suku mana di Indonesia yang menerima secara legal LGBT? Kalau bilang suku, etnik mana yang menerima LGBT? Nah, ini namanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini penelitian dangkal, ya. Hanya menghipnotis orang dengan istilah keren, sosioantropologis. Dia pikir orang bodoh tidak bisa mengerti. Oke ya. Lanjut. Tambah parah, ini tambah parah. Pada poin 6, ada beberapa teks lain dalam Alkitab yang diinterpretasikan secara kurang tepat. Mereka mengkritik. Jadi selama ini juga Luther dianggap kurang tepat, John Calvin dianggap kurang tepat, para teolog handal selama 20 abad dianggap kurang tepat juga, ya. Kurang tepat. Agustinus pun dianggap kurang tepat. Nah, mereka lebih hebat dari Agustinus, mereka lebih hebat dari Martin Luther, mereka lebih hebat dari para teolog selama 20 abad. Disinilah kesombongan mereka. Ya, yang mengatakan kurang tepat. Ya, lalu saya komentari dengan warna merah. Padahal melalui interpretasi yang lebih akurat, hebat ya. Mereka merasa mereka lebih akurat. Kritik Alkitab dalam ayat kan pada objek lain. Ya, ini mereka alihkan kepada objek lain, misalnya ke berhala. Inilah permainan. Contoh. Alkitab mengkritisi dengan sangat keras ibadah agama kesuburan, Baal, Asyerah dalam kitab Hakim-Hakim dan Raja-Raja oleh bangsa-bangsa tetangga Israel pada masa itu
yang mempraktekkan semburit bakti, yaitu perilaku seksual sesama jenis sebagai bagian dari ibadah agama Baal itu. Ulangan 23. Demikian juga terhadap penyembahan berhala Romawi di zaman Perjanjian Baru, Roma 1. Ya. Saya pikir Paulus menulis kitab Roma tidak semata-mata hanya merujuk pada konteks Roma waktu itu. Tapi Paulus menulis dalam kaitannya dengan, kan Paulus kan dipengaruhi oleh diperkaya oleh Yudaisme dan oleh kekayaan Perjanjian Lama. Maka apa yang dia tulis tentang homoseksual dalam Roma pasal 1 tidak semata-mata konteks 611 masyarakat Romawi waktu itu. Itulah cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian. Paulus bukan membuang Perjanjian Lama, lalu dia hanya berorientasi pada kondisi Romawi. Roma pada waktu dia menulis kitab Roma. Oh, terlalu sempit rasanya. Oke? Itu. Nah, lebih lanjut. Teks Alkitab lainnya yang sering dipakai menghakimi kaum LGBT, Imamat 18, 1 Korintus 6, 1 Timotius 1 ayat 10 dan sebagainya. Apa yang ditolak oleh teks Alkitab itu adalah segala jenis perilaku seksual yang jahat dan eksploitatif yang dilakukan oleh siapapun. Ini dibuat generalisasi. Tidak bicara soal LGBT atau homoseksual, tapi oleh siapapun. Lihat ya kepenipuan-penipuan para ahli Alkitab menurut versi mereka. Ya, ini ahli Alkitab menurut versi mereka. Ini oleh siapa betul, tetapi jangan sembunyikan topik bahasan kita tentang LGBT. Jangan digeneralisasi. Ya, Bapak Ibu, oke. Itu, nah sekarang rekomendasi. PGI mengingatkan agar kita semua mempertimbangkan hasil-hasil penelitian mutakhir. Keren ya, mutakhir. Alkitab nggak mutakhir. Ya, kenapa? Nggak relevan. You know arti mutakhir? Relevan. Alkitab nggak relevan. Mereka menipu kita dengan bahasa-bahasa keren kan? Ya, mari kita PGI mengingatkan kita mengenai penelitian yang mutakhir. Keren. Ya. Dalam bidang kedokteran, psikiatri yang tidak lagi memasukkan orientasi seksual LGBT sebagai penyakit, sebagai penyimpangan mental. No more mental disorder. Ya. Atau sebagai sebuah bentuk kejahatan. Coba perhatikan cara kerja berpikirnya PGI seperti ini. Dia pikir saya kaget dengan istilah mutakhir. Bagi saya, Alkitab firman Allah tetap relevan sepanjang masa karena itu adalah firman Allah. Ya, tidak hanya firman Allah untuk abad 1, abad 2, abad 3, tapi firman Allah di segala abad. Ini yang perlu ditekankan. Nah, mereka juga merujuk pada WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia, WHO. Human Rights International yang berdasarkan kemajuan penelitian ilmu kedokteran mampu memahami keberadaan LGBT dan ikut berjuang dalam menegakkan hak-hak mereka sebagai sesama manusia. Coba Bapak perhatikan. Alkitab miskin, bahkan dipelintir. Lalu mereka, ini hanya kata-kata mengingatkan, ini hanya kamuflase. Mengingatkan, enggak. Mengutamakan. Bukan mengingat, mengutamakan apa? Penelitian mutakhir. Apa? Psikiatri kedokteran yang menyatakan bahwa LGBT bukanlah penyakit, bukanlah dosa, bukanlah kotor, bukan sebagainya. Nah, inilah pendapat mereka. Karena itu mereka juga membonceng atau mendukung WHO. Ya, yang memperjuangkan human right sekaligus LGBT right. Nah, lanjut. Oleh karena itu, menjadi LGBT, apalagi yang sudah diterima sejak lahir, bukanlah suatu dosa. Karena itu kita tidak boleh memaksa mereka bertobat. Kata memaksa ini hanya manipulasi mereka. Mereka menuduh kaum Injili.
Ya biasa kata anggapan mereka yang suka memaksa orang bertobat kan kaum Injili, orang Pentakosta, kaum Injili yang memaksa. Nah, ini kan saya tahu lah. Ya. Dan mereka katanya enggak perlu bertobat, enggak perlu juga diobati. Oke, itulah naskah asli dari PGI. Nah, yang terakhir. PGI sadar bahwa gereja dan masyarakat Indonesia belum bisa menerima pernikahan sesama jenis. Karena belum bisa menerima, jangan dulu. Seharusnya kan Alkitab sudah diam. Dengan maksud, Bapak Ibu, tinggal ditaati. Tetapi mereka membuat karena Indonesia belum bisa menerima, ya jangan dululah. Ini standar ganda. Nanti kalau Indonesia sudah bisa terima, ya bolehlah. Kan begitu bahasanya. PGI bersama dengan warga gereja dan segenap warga masyarakat masih memerlukan dialog dan percakapan teologis yang dalam menyangkut hal ini. Jadi memerlukan dialog. Alkitab saya sudah tidak berdialog. Tapi PGI mau mendialogkan. Sebenarnya Alkitab hanya minta hormatilah mereka yang dalam kesulitan, di antaranya LGBT. Kasihilah mereka sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Itu Alkitab katakan. Tapi bukan berdialog untuk kompromi, mencari solusi yang sampai sekarang ini pun PGI pun tidak punya solusi. Nanti besok saya bahas, apakah PGI memiliki solusi, memberikan solusi? Enggak. Malah menenggelamkan orang-orang LGBT ke dalam lumpur rawa yang paling dalam lagi kok. Nanti saya terangkan besok. Sangat-sangat memilukan. Oke. Saya pikir ini cukup. Ini pun ditandatangani tanggal 28 Mei 2016. Oke. Ini dua materi dokumen yang saya sampaikan. Sekarang kita kepada inti sesi yang ke-7. Baik. Make sure, apakah Bapak Ibu sudah melihat materi? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang sesi 7C. Tadi sesi 7A itu meninjau dokumen PGI tentang pernyataan pastoral PGI mengenai LGBT. Sekarang tanggapan saya. Saya nak mengatakan tanggapan kita. Saya tidak mau Bapak Ibu langsung ikut saya, tapi saya mengharapkan Bapak Ibu mengkritisi. Kekurangan saya pun dikritisi, bisa dikemukakan dalam bentuk pertanyaan, bahkan pernyataan. Oke. Tanggapan terhadap pernyataan sikap dan pastoral PGI tentang LGBT. Pendahuluan. Etika Kristen semestinya mengakui Alkitab sebagai sumber primer dan standar utama pengajaran dan pengambilan keputusan etis dalam segala aspek kehidupan, termasuk LGBT. Jadi, itu namanya etika Kristen. Kalau kita memiliki presuposisi bahwa Alkitab adalah sumber primer, ya, dan standar utama pengajaran dan kelakuan, serta pengambilan keputusan etis, itu adalah Alkitab, maka saya pikir bersahabat dengan saya. Tapi kalau tidak, berseberangan dengan saya. Saya bicara dari saya karena saya sedang berbicara. Nah, apakah saya tidak menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan? Jawaban saya demikian. Ilmu pengetahuan, filsafat, hukum, budaya, apapun adalah sumber sekunder. Kenapa? Karena saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya adalah seorang pendeta, saya adalah seorang yang mencintai teologi, dan saya adalah orang Kristen Indonesia. Maka saya menjawab bahwa, apapun tentang ilmu itu adalah secondary resources. Dan Alkitab adalah primary resources.
Nah, kitalah teolog yang mengformulasi primary resources dan secondary resources secara baik, secara benar, menghasilkan pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah ya. Nah, teologi gender yang saya saya proposkan, saya usulkan adalah hasil formulasi saya dari Alkitab yang adalah sumber primer dan juga ilmu pengetahuan adalah sumber sekunder. Inilah yang namanya kajian integratif. Kajian integratif. Tidak hanya serumpun ilmu teologi, tapi juga dengan rumpun ilmu-ilmu lain, eksata, ilmu sosial, dan sebagainya. Teologi bergandengan tangan dengan semua ilmu yang lain. Tetapi prinsipnya, teologi bersumberkan pada Alkitab sebagai sumber primer. Ya. Presuppose teologi gender adalah bahwa bertolak dari penetapan dan penciptaan Allah atas dua gender manusia. Tidak ada tiga gender dan tidak ada gender yang setengah perempuan, setengah laki, seperempat laki, seperempat perempuan. Tidak. Gender manusia diciptakan oleh Allah hanya dalam dua gender, yaitu gender laki-laki dan gender perempuan. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu, didukung oleh sains. Ini pendapat saya. Sains itu hanya mendukung dua gender. Sayangnya, nah sekarang pertanyaan, Pak, bagaimana dan kenyataan psikiatri tidak mendukung dua gender? Ya bagi saya, mereka kan adalah ilmuwan yang tidak bertolak dari kebenaran firman Allah, yaitu sains yang terbatas. Dulu sains bilang LGBT itu gangguan mental. Lalu kemudian mereka berubah hasil penelitian terkini, hasil penelitian yang terbaru, ya bahwa homoseksual atau LGBT ternyata tidak, bukan gangguan mental. Nah ini kan mereka primplang, ya berarti mereka lagi pula saya mau beritahu, ini kan hasil penelitian mereka meriset berapa saja orang LGBT yang mereka riset. Lalu otak mereka terbatas. Metodenya terbatas. Sampelnya, jangan lupa, sampel Eropa, sampel Minahasa berbeda. Karena orang di Minahasa, Nado, saudara, ya dilingkupi juga oleh kultur keminahasaan, ya, dan sampel Eropa kan juga berbeda. Kulturnya berbeda. Jadi, menurut saya, apapun hasil penelitian kajian para psikiatri tidaklah bersifat universal. Tapi kebenaran ini akibatnya diuniversalkan. Ini pendapat saya. Ya. 4. Yang terjadi adalah terbalik. Itu yang terjadi. Tahun 2016, MPH PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, menjadikan sains sebagai sumber primer. Dan Alkitab ditempatkan sebagai sumber sekunder. Selain itu, Alkitab ditafsirkan dengan mata LGBT. Bukan dengan mata orang percaya yang menjunjung tinggi Alkitab dan percaya pekerjaan Roh Kudus yang adalah sumber Alkitab. Menginspirasi, mengiluminasi. Orang mengerti, menulis Alkitab, mengerti Alkitab. Jadi di sini letak masalahnya. Ya, sains menjadi sumber primer. Bagaimana mungkin para pendeta menyingkirkan, menomorduakan Alkitab? Kenapa nggak jadi ilmuwan saja? Kalau saya lebih jujur, ilmuwan, mereka mengatakan bahwa LGBT adalah bukan penyakit mental. Dan saya percaya mereka masuk surga. Karena jujur. Jujurnya karena mereka masuk surga. Jujurnya mereka itu karena berdasarkan penelitian mereka, yaitu LGBT, homoseksual, adalah orang-orang yang
normal, bukan bermasalah dalam hal mental. Dan mereka tidak mempelajari Alkitab. Jujur kan? Nah, tapi ini pendeta-pendeta menghiasi kajiannya dengan Alkitab, tapi lebih merujuk pada ilmuwan. Ini kan bagi saya nggak jujur. Tidak jujur. Pertama, tidak jujur pada kebenaran. Kenapa kebenaran Alkitab harus tunduk pada kebenaran para ilmuwan yang berobah-obah? Itu pertanyaan saya. Bapak Ibu. Nah, sekarang keputusan MPH PGI 2016. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini dalam bidang kedokteran dan psikiatri yang juga dijadikan pegangan WHO, para pemimpin PGI menegaskan kedokteran dan psikiatri nggak pantas menyimpulkan bahwa LGBT bukanlah penyakit rohani. Kenapa? Karena mereka bukan bidang mereka. Ya, yang menyimpulkan itu harus para ahli agama, para teolog. Jadi takabur lah bagi saya. Ya. Lalu yang anehnya PGI mengikuti mereka. Saya nggak tahu cara berpikirnya seperti apa. Merujuk pada kajian-kajian terbaru terkini dari kedokteran dan psikiatri, lalu menyimpulkan bahwa LGBT bukan penyakit kejiwaan dan bukan penyakit rohani. Oke, inilah yang saya katakan tidak dapat dipegang seterusnya. Karena tidak memiliki pegangan, pijakan yang pantas. Mereka merujuk pada ilmuwan, yang ilmuwan tidak capable, tidak dalam keilmuannya untuk mengatakan bahwa LGBT adalah tidak rohani. LGBT itu bukan penyakit rohani. Inilah kelemahannya. Ya. Selanjutnya, tanggapan saya terhadap PGI yang berpendapat bahwa LGBT suatu fenomena. Ini tanggapan saya. Mulai. Pernyataan PGI tentang LGBT. LGBT adalah satu fenomena. Ya, satu fenomena, namun menyatakan dulu dalam masyarakat kita secara sosioantropologis sudah ada. Ini yang saya tadi sempat kemukakan. Inkonsistensi. Bilang fenomena. Fenomena ini kan sesuatu yang belum objektif, baru satu banyak gambaran, satu kenyataan yang belum teruji, namanya fenomena. Ya, satu isu, ini baru isu. Ya, baru isu, baru fenomena. Belum ada kajian-kajian yang absolut, tetapi belum fakta. Tetapi mereka mengatakan bahwa ini sudah ada, sudah lama ada dalam masyarakat kita secara sosioantropologis. Inkonsisten. Diakomodasi dalam budaya beberapa suku di Indonesia. Generalisasi. Saya tanya tadi, suku apa, suku mana yang menerima LGBT? Apa Dayak, Batak, Minahasa, Ambon, Papua, ya, Timor, berani orang Jawa yang mengatakan kami terima LGBT dengan segenap hati bahwa itu adalah normal. Inilah yang saya katakan tidak mendasar pernyataan PGI ini. Ya, tidak patut, bagi saya tidak patut. Bukan lagi tidak mendasar, tidak patut. Nah, saya berpendapat demikian. LGBT adalah fakta yang sedang mengubah dunia.
Ya, ini pendapat saya pribadi. LGBT adalah fakta yang sedang mengubah dunia. Sekarang dalam 20 tahun terakhir ini kan dunia berubah. Bangsa-bangsa berubah, budaya berubah, hukum berubah, politik berubah, pendidikan berubah, agama berubah, gereja berubah, keluarga berubah, pernikahan berubah, pribadi-pribadi pun berubah. Jadi, Bapak Ibu, LGBT bukan fenomena dan bukan isu. Ini permainan kata. Kita harus ini secara iblis untuk menyembunyikan kebenaran adanya fakta gitu. Ini dipelintir, itu hanya fenomena. No. Tapi mereka punya permainan kata. Kita nggak bisa dibodoh-bodohin dengan main-main kata. Lanjut. Pendapat saya, Stefri, ya. LGBT bukan lagi hanya isu atau fenomena. Maka itu saya mengharapkan Bapak Ibu jangan bilang begini, Bapak Ibu isu fenomena sekarang nggak boleh bilang isu. Ini fakta. Fenomena, ini bukan isu lagi. Ya, fenomena, bukan fenomena, melainkan fakta yang eksistensinya telah diakui secara hukum di banyak negara, banyak lembaga, banyak gereja, banyak pribadi sudah mengakui eksistensi mereka. Berapa saja negara di Eropa mengakui, ya, Austria mengakui, Amerika mengakui bahwa mereka adalah warga negara yang diakui hak-haknya, hak-hak LGBT. Ya, hak-hak LGBT. Ya, itulah. Yang kedua, tanggapan terhadap PGI yang berpendapat bahwa Alkitab tidak mengkritisi, melainkan memperingatkan mereka yang berorientasi seksual LGBT. Ini saya punya kalimat ini. Iya, saya punya kalimat. Kalau PGI hanya Alkitab tidak mengkritisi yang berorientasi seksual LGBT. Itu tulisan dalam pernyataan sikap pastoral PGI. Allah dan sekarang ini tanggapan saya. Bukan hanya mengkritisi Bapak Ibu. Allah memperingatkan semua orang mengenai keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Allah memperingatkan semua orang percaya, ya, mengenai keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Dan orientasi seksual sejenis bisa mengarah kepada keinginan daging, loh. Berarti Tuhan memberi peringatan, bukan mengkritisi. Bukan lagi tidak mengkritisi, memberi peringatan. Wah, ini tajam sekali. Kenapa tidak baca kitab Galatia, teman-teman pimpinan-pimpinan PGI? Yang berkata Alkitab tidak mengkritisi. Bukan lagi mengkritisi, memperingatkan. Warning keras. Karena sekali yang jelas ya, yang berperilaku LGBT yang jelas lah itu daging itu. Perilaku LGBT super daging. Mahal lagi, murah di pasar. Nah, tetapi yang berorientasi LGBT, saya coba ikuti alur pikir mereka. Sama juga yang orang hobi atau minum-minuman keras atau beralkohol, minuman alkohol. Ini pun kalau minum 1 sendok ya aman, tetapi itu juga hati-hati, dia mengarah pada keinginan daging. Sama juga mereka yang orientasi seksual sejenis. Saya tidak mengatakan itu dosa kalau dalam tahap awal, tahap kekurangan karena dari lahir. Ya. Tapi yang sudah perilaku ya absolut, dia daging betul, tebal lagi dagingnya. Nah, ini bisa mengarah pada daging. Karena itu diberi peringatan oleh Tuhan melalui Paulus, yaitu hati-hati ya mengenai memberi peringatan mengenai keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Yang kedua, orientasi LGBT awal ya
suatu bentuk kekurangan psikis dan fisik yang dapat mengarah kepada keinginan daging. Sama seperti seorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol dapat mengarah kepada kemabukan. Ya, dapat mengarah kepada perilaku LGBT. Next, tanggapan terhadap PGI yang berpendapat bahwa Alkitab kritisi perilaku seksual yang jahat dan eksploitasi, baik homo maupun heteroseksual. Indah tipu-tipu mereka ini, tipu-tipu. Coba saya singkapkan penipuan mereka di sini. Terlalu banyak penipuan. Pendapat saya, Stefri, Alkitab membicarakan secara positif mengenai hubungan seksual pasangan suami istri heteroseksual. Amin. Ya. Alkitab membicarakan secara positif dan tidak membicarakan hubungan seksual pasangan homoseksual. Tidak. Apalagi membicarakan positif. Membicarakan positif saja enggak. Apalagi ya membicarakan hubungan seksual pasangan homoseksual. Enggak ada. Yang benar pasangan heteroseksual, perempuan dan laki, satu orang ya, suami istri, dibicarakan dalam Alkitab secara positif. Suami istri, hendaklah suami istri, itu positif. Tetapi pasangan homoseksual nggak ada, karena memang nggak ada pasangan. Kenapa? Nggak dipasang Tuhan. Ya, nggak dipasang Tuhan, pasang sendiri. Ada juga yang dipasang setan. Ya, itu biar jelas. Tuhan nggak pernah mempasang-pasangkan yang homo-homo. Bagaimana kalian mau menghomokan Tuhan? Bagaimana kalian mau menganggap Tuhan pro kepada saudara dan Tuhan menjadi homo main? Apakah Tuhan mempunyai pikiran homo sehingga menyelesui homoseksual? Ya, itulah. Kedua, pendapat saya, Stefri, hubungan seksual pasangan homoseksual ya. Pasangan homoseksual. Saya hendak bilang pernikahan. Saya sudah kritik tadi malam. Enggak ada pasangan pernikahan homoseksual. Pasangan saja hampir sama dengan kebo, gitu. Kumpul kebo. Hubungan seksual pasangan seks homoseksual secara otomatis ya penyimpangan. Sedangkan hubungan seksual pasangan suami istri heteroseksual baru disebut penyimpangan kalau salah satu atau kedua-duanya masing-masing menyimpang. Cari laki-laki lain, cari perempuan lain. Ini aneh sekali ini PGI. Bagaimana mungkin bahwa hubungan seksual homoseksual dan hubungan seksual heteroseksual sama? Diberi peringatan. Ya, eksploitatif dan ya jahat. Loh, beda Bapak Ibu, beda. Kalau homoseksual secara naturnya, secara hakikinya sudah menyimpang, sudah jahat, sudah eksploitatif. Sedangkan yang heteroseksual bersyarat nanti kalau salah satu atau kedua-duanya membuat penyimpangan dengan pil yang lain, itu baru namanya kejahatan, baru namanya eksploitatif. Bagaimana berpikir seperti itu? Tipu-tipu. Nggak boleh tipu pendeta. Tolong buanglah atau tarik ulanglah surat ini. Dengan rendah hati tarik ulanglah. Cacat teologianya, cacat rasionalismenya, cacat logikanya, cacat biblikalnya. Harus ditarik. Kalau nggak tarik mungkin sudah malu ya. Ya sudah malu ya, itu saja. Itulah keras hati. Ya, harus ditarik karena cacat. Alur pemikirannya tidak benar gitu loh. Argumentasinya lemah sekali. Nanti anak cucu saya akan menghina-hina PGI karena kesalahan 1-2 orang. Jadi harus ditarik. Karena cacat banget. Supaya generasi PGI selanjutnya, saya ditabiskan dalam kependetaan PGI Bapak Ibu. Ya. Oleh ketua PGI yang sekarang adalah almarhum, mantan dosen Cipanas, seolah sosok pater.
saya pikir nggak boleh, ini harus dicabut. Karena generasi PGI selanjutnya akan malu dengan menanggung kecacatan berpikir seperti ini. Harusnya dicabut. Tapi ya itu kalau keras hati ya mokong, dalam bahasa Jawanya mokong. Saya sendiri, Stefri, penyimpangan pasangan homoseksual. Ya, ini pendapat. Penyimpangan pasangan adalah pemberontakan terhadap hukum penciptaan tanpa syarat. Bukan nanti mereka sudah melakukan action dengan baik-baik, melakukan action, bukan orientasi ya, melakukan action, maka mereka sudah betul-betul memberontak, bukan tanpa syarat. Sedangkan penyimpangan pasangan heteroseksual adalah pemberontakan terhadap hukum pernikahan bersyarat kalau memang mereka memberontak atau menyimpang. Dosa homoseksual tidak patut disejajarkan dengan dosa heteroseksual. PGI keliru berpikir. Ya, tolonglah bapak-bapak pimpinan saya. Cabut ini karena kekeliruan. Kok ditampilkan terus di websitenya PGI? Itu kekeliruan berpikir. Dosa homoseksual tidak sejajar dengan dosa heteroseksual. Ini keliru berpikir. Tolong tarik. Saya pendeta PGI malu. Ya karena Pak Aris mau foto ya saya tetap nanti diberikan. Oke. Tidak apa-apa. Bapak Ibu mau foto juga, kita hamba Tuhan jangan pelit bahan. Ya, jangan pelit bahan. Khususnya yang sudah didistribusikan. Kalau memang masih dalam kajian, boleh dikatakan mohon jangan di-copy, di-foto karena masih dalam kajian. Memang begitu etikanya, ya. Nah, tanggapan terhadap PGI yang berpendapat perilaku pasangan homoseksual dengan heteroseksual. PGI yang melakukan penyimpangan seksual, ini PGI, bukan PGI yang melakukan penyimpangannya, PGI berpendapat bahwa yang melakukan penyimpangan seksual hanya pasangan yang berperilaku homoseksual. Ya, sorry, ulang. Bukan hanya tertutup oleh apa? Slide saya ini tertutup oleh apa? Tapi tak apa-apa. PGI berpendapat bahwa ia melakukan penyimpangan seksual bukan hanya pasangan yang berperilaku homoseksual, melainkan juga pasangan heteroseksual. Ya. Kalau saya begini, heteroseksual bukan penyimpangan. Ini jawaban saya. Heteroseksual bukan penyimpangan. Ya, ini penekanan saya. Ya, harus teliti kita. Ya. Homo penyimpangan, atau kalau nggak mau tersinggung, kekurangan. Kalau heteroseksual bukan kekurangan, keistimewaan, Bapak-Ibu. Laki-laki dan perempuan bertemu dalam pernikahan, itu keistimewaan. Bacalah buku saya, Teologi Pernikahan. Tidak ada hubungan yang paling istimewa dalam dunia ini selain hubungan pernikahan. Oh, jangan digeneralisasi. Inilah kesalahan pimpinan, tidak semua PGI lah, saya tahu itu. Oknum-oknum yang waktu itu adalah pemimpin. Ya, tidak semua PGI ya, anggota pendeta dan anggota PGI, tidak semua. Tapi harusnya ditariklah surat ini. Cacat betul. Ya, kenapa? Heteroseksual itu keistimewaan, bukan kecacatan. Bukan penyimpangan. Homoseksual kekurangan yang tahapannya orientasi seksual yang masih dini belum berlanjut. Saya mengatakan itu ya kekurangan. Tapi kalau dia mulai ke sakit, aneh, doing sin, ya itu kan bukan hanya penyimpangan lagi, pemberontakan. Jadi payahlah berdialog dengan orang-orang seperti ini. Tapi harus dibukakan pada masyarakat. Ini kekeliruan berpikir, harus dicabut. Tidak benar gitu.
Kalau mungkin nggak dibaca lagi oleh warga gereja Indonesia, nggak apa-apa. Tapi generasi selanjutnya malu dong. Ulah setitik rusak susu PGI sebelanga agak. Ulah setitik rusak susu ya sebelanga lah gitu. Kan nggak boleh begitu. Dan jangan sombong, rendahkan dirilah, cabutlah. Nah, tanggapan terhadap PGI yang berpendapat LGBT bukanlah penyakit rohani, sehingga mereka tidak memerlukan pertobatan. Nah ini, tanggapan saya ya. Penilaian bahwa LGBT bukan gangguan jiwa, berdasarkan ilmu pengetahuan masih dapat diterima. Saya terimalah. Oke, masih dapat diterima. Oh, namanya ilmu pengetahuan kok. Namanya juga gangguan jiwa mengenai LGBT. Sorotannya para psikiatri, ilmu dengan pendekatan pendekatan ilmu mental, ya wajarlah bisa diterima. Namun tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dengan dasar ilmu pengetahuan LGBT dianggap bukan penyakit rohani oleh PGI. Kenapa PGI takabur merujuk pada ilmuwan, bukan para teolog? Seharusnya PGI merujuk pada teolog-teolog yang duduk di manalah di WHO kah? Kalau ada, mungkin tidak ada juga sih. Jadi ini keliru sekali. Harusnya rohaninya itu dikaitkan dengan spiritualitas. Ya, itu tidak dikaji oleh psikiatri. Jadi salah ini. Capek sekali ngomong salah terus begini. Saya hormati PGI secara institusi, tetapi oknum-oknum yang waktu itu duduk sebagai pemimpin, ya salah, meninggalkan kecacatan, tidak lagi ya mempersoalkan kecacatan LGBT, perilaku LGBT, tapi meninggalkan kecacatan berpikir. Dalam hal ini, inilah kecacatan atau penyimpangan pernyataan pastoral. Yang cacat bukanlah LGBT, tapi pernyataan pastoral PGI. Yang menyimpang bukan LGBT yang menyimpang di sini ya, tetapi yang menyimpang adalah pernyataan pastoral PGI. Oke. Saya nggak tahu nanti saya nggak diundang lagi di PGI ini. Tapi kalau orang dewasa berbeda pandangan masih bisa minum kopi, walaupun tidak harus di kafe-kafe. Yang berikut, tanggapan terhadap PGI yang berpendapat bahwa tidak boleh memaksa LGBT bertobat. Nah ini, kata memaksa adalah sangat tendensius. Ini komentar saya. Sindiran pada kaum Injili atau pada gereja-gereja Pentakosta yang mereka tuduh suka memaksa. Tulisan-tulisan Pak Eka Dharma Putra, sejumlah tokoh PGI yang lalu menyindir bahwa kaum Injili, kelompok fundamental katanya, adalah suka memaksa orang bertobat. Nah, maka ini ada nuansa ke sana ini. Siapa juga yang memaksa orang bertobat? Itu kan orang bodoh. Kita kan belajar Alkitab. Nggak ada pemaksaan dalam Alkitab kok. Apa argumentasi saya? Ini. Mengundang semua orang termasuk LGBT untuk datang kepada Tuhan dan bertobat bukanlah pemaksaan. Oh, namanya undangan. Marilah. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Siapa yang mau ambil keputusan jadi hamba Tuhan? Itu kan bukan pemaksaan. Justru bagi saya, sejumlah orang di PGI yang memaksa orang ikut Tuhan. Kenapa? Pakai sembako, menonjolkan pelayanan sosial. Ya, menonjolkan pelayanan sosial bagi saya itu pemaksaan justru. Yang ditonjolkan pelayanan sosial. Bagaimana mengentas kemiskinan, suntik sana, suntik sini, kasih beras, kasih minyak goreng sebagainya. Itulah social concern. Karena menurut mereka, oknum ya bukan lembaga, bahwa inilah yang Tuhan kehendaki. Bagi saya ini pemaksaan, ini manipulasi. Manipulasi pelayanan Kristiani. Nah, lagi pula Bapak Ibu, mengundang kaum LGBT bertobat bukanlah
bukanlah hanya bertobat dari LGBT mereka. Dangkal. Saya tidak mengharapkan para LGBT bertobat dari LGBT mereka. Bagi saya mendasar mereka percaya Tuhan sungguh-sungguh. Maka berdampak pada LGBT mereka. Di mana ada unsur pemaksaan? Tendensius sekali. Udahlah, cabutlah surat itu. Nggak bisa dipertahankan lagi. Kenapa juga saya nggak percaya? Dan saya tidak dalam rangka memaksa. Tidak ditemukan dalam Alkitab bahwa Allah menghendaki pertobatan LGBT. Nah, dengar baik-baik kalimat saya ini. Saya nggak menemukan dalam Alkitab bahwa Allah menghendaki pertobatan LGBT. Nggak ada. Melainkan pertobatan orang berdosa. Jangan dipelintir, Bapak Ibu PGI. Ya. Jangan dipelintir. Allah menghendaki pertobatan orang berdosa, bukan orang menghendaki pertobatan LGBT. Kemungkinan yang Allah kehendaki pertobatan pimpinan PGI yang membuat surat ini. Itu yang menghendakinya supaya cabut. Karena cacat logikanya, teologisnya, biblikalnya cacat. Itulah yang seharusnya dicabut, ya, pertobatan. Kenapa? Allah tidak menghendaki pertobatan LGBT. Kenapa? Saya setuju itu. Saya evangelical, saya reform. Saya evangelical. Saya percaya Allah tidak menghendaki pertobatan LGBT. Karena LGBT bukan akar masalah. Allah menghendaki manusia bertobat dari akar masalah. Saya harap ini bisa dipahami dan dikaji lebih jauh. LGBT hanyalah salah satu persoalan yang mereka alami, ya, yang mereka alami. Kasihan mereka loh. LGBT itu orang-orang yang kita perlu kasihi. Sebagaimana semua manusia bergumul dengan dosa asal, pengaruh dosa, polusi dosa, keinginan daging, demikian pula LGBT. Mereka pun bergumul hal yang sama. Jadi LGBT bukan masalah tunggal. Bukan masalah tunggal. LGBT, semua manusia memiliki masalah kompleks. Saya pun memiliki masalah kompleks. LGBT pun memiliki masalah kompleks, kaum LGBT. Jadi jangan hanya menyoroti, hanya konseling LGBT, atau hanya mempercakapkan LGBT. Enggak. Inilah kekuatan seminar teologi integratif. Bapak Ibu sudah tangkap maksudnya? Seminar teologi integratif. Bukan hanya menyoroti satu sisi. Manusia itu banyak sisi. Maka harus disoroti secara banyak sisi. Bukan hanya satu sisi. Itu dangkal sekali. Itulah yang saya perjuangkan sejak saya meyakini panggilan Tuhan untuk pribadi saya. Memperjuangkan teologi integratif. Karena dengan demikian inilah yang sebenarnya diperjuangkan oleh Martin Luther, John Calvin, oleh Paulus, oleh Tuhan Yesus, oleh Musa. Semua yang mereka perjuangkan bukan teologi parsial, tapi teologi seutuhnya yang dibangun dari integrasi teologi. Tanggapan selanjutnya, tanggapan terhadap PGI yang berpendapat bahwa LGBT bukan penyakit mental sehingga tidak perlu disembuhkan. Nanti besok saya memberikan kabar baik, kabar Injil bahwa LGBT bukan dapat disembuhkan. Pasti, ya, ada anugerah Allah khusus untuk LGBT. Ya, pertama, bisa disembuhkan. Yang kedua, kalau tidak disembuhkan, orang tersebut hidup lebih daripada disembuhkan. Dengar baik, ini kabar baik bagi LGBT. Ya, tetapi pendeta-pendeta yang adalah pendukung LGBT tidak menyampaikan kabar baik, tapi kabar palsu. Yaitu kita tolong LGBT supaya mereka menerima diri mereka sendiri. Itu bukan kabar baik itu. Itu kabar palsu. Hei pendeta-pendeta yang saya kasihi. Itu penipuan. Itu penipuan. Sesungguhnya LGBT dapat disembuhkan. Dan mereka yang tidak disembuhkan,
tidak disembuhkan oleh Tuhan, karena Tuhan mempunyai rencana lebih daripada kesembuhan. Kenapa? Kesembuhan itu kecil, Bapak Ibu. Bukan satu kesembuhan, bukan klimaks. Kesembuhan bukan nilai tertinggi. Ya, kesembuhan bukanlah hal yang tertinggi, bukan. Jadi, kalaupun tidak disembuhkan, bukan berarti Tuhan gagal atau memang disimpulkan bahwa LGBT sudah begitu dari sononya. Bukan. Besok saya akan sampaikan itu. Saya baru pulang dari lantai P6, library saya, cari buku untuk memperkaya materi saya besok. Dan saya menemukan, oh ada di luar, ruang tamu. Oke, Magnus Suseno, kita tahu dia ya, sebagai seorang teolog Katolik di Indonesia, kewarganegaranya sudah menjadi warga negara Indonesia, adalah seorang filsuf Kristen dan juga seorang ahli teologi gereja Katolik. Bagi dia begini, LGBT bukanlah penyakit mental. Saya sebenarnya mau undang dia. Saya harap satu waktu saya akan undang dia. Dia sudah memberikan kartu namanya kepada saya, dan dia bilang, oke, saya bisa, hanya masa pandemik ini, saya tidak mau undang, kalau bisa kita bertemu gitu. Lalu ada konferensi atau ada seminar, secara khusus ada tema-tema yang memang saya minta ke pakar beliau. Beliau pakar. Saya sangat hormati beliau. Pakar di bidangnya. Nah, tapi dia nggak pakar di bidang ini. Tapi berkomentar. Maka saya mengatakan demikian ini. Dia begini. Magnus Suseno, sumbernya ada di buku saya. Saya kutip di mana ada sumbernya. LGBT menurut Suseno bukanlah penyakit seno. Bukanlah penyakit mental. Ya. Karena itu baginya adalah keliru kalau ada orang yang ingin agar kaum LGBT mau disembuhkan atau dibina ke jalan yang benar. Jadi jangan. Karena itu bukan penyakit mental. Ya janganlah berpikir untuk disembuhkan atau dibina. Tidak perlu pembinaan. Inilah masalahnya, Bapak Ibu. Maka saya tanya, dengan sikap seperti ini, semakin banyak tingkat bunuh diri dari LGBT. Nanti saya tunjukkan sebentar di materi berikut. Stefri sekarang. Komentar Stefri. Apakah kaum LGBT benar-benar tidak tertekan? Tanya jujur. Kemana? Jangan tanya di muka umum. Tanya secara pribadi saat ngomong-ngomong dan minum-minum kopi. Apakah mereka tidak tertekan? Secara internal dan eksternal? Dan bagi saya, Bapak-Ibu, tekanan yang paling berat dialami oleh kaum LGBT saudara-saudara kita bukanlah tekanan eksternal. Ya, misalnya mereka disolimi, dilihat dengan mata sebelah, dipanggil banci. Ya, atau dipanggil kotor-kotor. Nah, ini tekanan berat mereka. Tetapi menurut saya, tekanan yang paling berat dari yang dialami oleh kaum LGBT yaitu tekanan dari dalam. Tekanan dari dalam. Mereka berhadapan dengan Allah yang mereka tidak percaya. Kita kan bahas rohani. Kita kan bahas teologi. Ini kan agama Kristen. Ya. Dan juga secara psikologis, tekanan batin juga berat. Coba kita perhatikan sejumlah referensi yang saya kemukakan di buku saya, yang sebagian saya kemukakan di screen ini. Bunuh diri penyebab ketiga tertinggi di kalangan anak usia 10-14 tahun adalah LGBT. Oh, sorry. Bukan. Adalah anak-anak ya. Bunuh diri. Bunuh diri penyebab ketiga tertinggi di kalangan anak-anak usia 10-14 tahun. Kenapa? Ini masa-masa orang bergumul dengan jati diri. Saya nggak bilang ini tidak menyangkut LGBT. Tapi saya menduga di antara mereka adalah LGBT. Karena kalau anak-anak kita misalnya pada usia-usia unstable ini, usia-usia yang tidak stabil, mencari jati diri. Bagi saya, remaja LGBT
lebih berat tekanannya daripada remaja autis. Ya. Remaja autis atau remaja yang memiliki kelainan fisika, disable seperti itu, saya yakin mereka yang LGBT lebih berat tekanannya lagi daripada autis atau gagal ini atau kelainan ini dan itu. Ya. Bapak Ibu, selanjutnya penyebab kedua bunuh diri usia 15 sampai 24 tahun, ya. Ini terjadi. Tadi penyebab ketiga di seluruh, ya, dari semua usia di dunia. Ya, dari semua usia dunia sampai usia dewasa, usia lanjut. Itu penyebab kedua bunuh diri. Usia ini rawan sekali. Mengapa dia penyebab kedua? Ini masih bergantung. Kalau usia 10 sampai 14 tahun masih bisa ditolong oleh orang tua. Tapi usia 15 sampai 24 tahun sudah mandiri. Ya, semua serba mandiri, cenderung mandiri. Ini siapa mau tolong mereka? Maka itu penyebab kedua bunuh diri. Dan saya menduga mereka anak-anak usia remaja yang tahu bahwa mereka adalah LGBT. Kemungkinan besar mereka terbilang. Kenapa? Bagi saya, saat seorang remaja sadar dirinya adalah autis, dirinya adalah cacat A, B, C, D, E, kemungkinan besar masih lebih kurang intens beban yang dia menekan remaja tersebut ketimbang atau dibandingkan dengan dia tahu dia punya alat kelamin, kecenderungan seksualnya kok lain. Nah, ini menyangkut masa depan dia. Dan ini menyangkut apalagi kamu nggak maco sekali, nggak maco. Nah, itu kan kamu itu ya cewek betul kamu banci. Bagi saya ini berat sekali seorang anak terima cap-cap seperti ini. Coba anak terima, Stefri banci. Dalam usia 15 sampai 26 tahun, Stefri banci. Bagi saya berat sekali. Ya, kalau memang nyatanya minta maaf, Bapak Ibu, ada anak usia itu cacat, nggak punya lengan. Ini kan fakta ya, fakta. Ya, bagi saya dia lebih mudah menerima. Maksudnya begini, tekanannya lebih kurang daripada disebut banci. Bencong. Nah, ini tidak boleh kita sebut-sebut, tetapi kita mendengar begini, ini tekanan besar dan berat bagi seorang LGBT. Maka bukan tidak mungkin mereka bunuh diri. Nah, next, Journal of Homosexuality mengungkapkan bahwa risiko atau kecenderungan bunuh diri di kalangan LGBT 2-7 kali lipat, baru kan? Ya, sumbernya ada di buku saya. 2-7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok heteroseksual. Itulah banyak faktor tentu eksternal dan internal. Esther Giacomo, peneliti di University of Milano Bicocca, ya mungkin Bicocca, tapi ya bahasa Latin soalnya waktu di Roma itu ngomong dengan orang Latin susah sekali. Milano, Bicocca atau Bicocca, I don't know. I have no time, nak punya waktu untuk make sure. Italia membukakan sebab meningkatnya angka bunuh diri adalah kesulitan dalam penerimaan diri internal. Di antaranya LGBT, internal. Daripada stigma sosial eksternal yang mengancam diri. Lebih kuat ke internal, maka hipotesis saya tadi teruji. Atau setidaknya asumsi saya tadi tergenapi. Ya. Siapa bilang LGBT tidak bergumul dan menangis dengan keadaan mereka? PGI sedang meremehkan penderitaan LGBT.
Ini kesimpulan saya. PGI melalui surat itu sedang meremehkan penderitaan LGBT. Sangat-sangat. Seolah-olah pahlawan pembela hak asasi. Tapi sebenarnya mereka sedang merusak LGBT karena tidak menghargai pergumulan mereka sesungguhnya. Kesimpulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita simak. Pernyataan pastoral PGI mengenai LGBT adalah satu. Pernyataan ini bukan hasil kajian ilmiah yang patut. Karena banyak inkonsistensi dalam formulasi surat pernyataan PGI. Termasuk surat pernyataan pastoral PGI. Banyak pertentangan internal, banyak pertentangan di dalam surat tersebut. Dan sering generalisasi. Banyak menabrak hukum logika. Ya, banyak menabrak hukum logika. Dan kesimpulan yang tidak sesuai dengan premis-premis yang dikemukakan sebelumnya. Premis 1, premis 2, kesimpulannya tidak berhubungan dengan premis-premis. Maka memang surat pastoral ini hanya bagus ketikanya, tapi tidak bagus pemikirannya. Yang kedua, surat pastoral ini bukan berdasarkan pada kajian teologi biblika yang patut, sehingga tidak sesuai untuk ditaati gereja. Jadi gereja-gereja tidak patut mentaati surat pastoral ini karena tidak dikaji secara biblical teologi yang patut secara am. Jadi gereja-gereja tidak patut mentaati surat PGI ini karena tidak biblical teologi. Ya. Kenapa? Karena ini untuk gereja. Harusnya bertolak dari Alkitab sebagai sumber primer dan sains sebagai sumber sekunder. Yang ketiga, bukan pernyataan pastoral. Jadi ini sesungguhnya bukan pernyataan pastoral. Karena pertama, meremehkan yang berbeda dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa tafsiran-tafsiran hamba-hamba Tuhan yang lain yang tidak seiman dengan mereka, yang tidak sealiran dengan mereka, yang suka dengan LGBT adalah tafsir yang kurang. Ini meremehkan. Jadi ini bukan pastoral. Kalau pastoral tidak dalam rangka meremehkan. Nah, Pak Stefri kan meremehkan juga. Saya tidak meremehkan ini. Saya tidak memberi pastoral. Ini adalah satu pertanggungjawaban apologetis biblical theology. Ya, ini satu pertanggungjawaban. Dan harus dibukakan secara ilmiah. Dan saya tidak dalam rangka berpastoral. Mata kuliah ini bukan mata kuliah pastoral. Ya. Yang kedua, karena mereka menyebutkan pastoral kan, surat pernyataan pastoral. Ya, kenyataannya memecah belah dari sejak tahun 2016. Wow, heboh sekali. Tapi mereka gengsi untuk menarik surat ini, gengsi banget. Ya, saya pahamlah. Dalam hal leadership saya paham. Tapi leadership Kristen bukan begitu. Leadership Kristen harus humble. Tidak mempertahankan diri. Lalu ya saya mengatakan, mereka pun meremehkan LGBT. Berarti surat ini bukan surat pastoral. Kenapa? LGBT direndahkan dan diremehkan. Mereka nggak tahu penderitaan kaum LGBT, kesulitan mereka. Yang akhirnya tingkat bunuh diri tinggi. Hasil kajian juga ilmu pengetahuan. Itulah kesimpulan saya mengenai mereka. Nah, undangan. Ini kalimat slide terakhir. Undangan. Kita harus jujur kepada LGBT, bukan juga dengan buka-bukaan menghakimi mereka, juga bukan mengambil hati mereka dengan bertopengkan HAM dan teologi, bukan. Bukan dalam arah itu.
melainkan menolong mereka untuk mengakui Tuhan dan rencana Tuhan di dalam dan melalui mereka. Serta dimampukan untuk mengatasi tekanan dan kecenderungan orientasi seksual LGBT, sehingga tidak sampai pada berperilaku seksual LGBT. Ini kita akan lanjutkan pada pembahasan ke-9 dan ke-10. Demikianlah pengajaran saya kembalikan kepada pemimpin acara.